Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Rose mengarahkan pedang itu padanya. Duke Doom, bersiaplah. Jangan meremehkanku, kau pikir aku ini siapa? Doom terbawa amarah dan juga menghunus pedang. Kedua pedang itu saling beradu, mengeluarkan suara logam yang keras. Apa? Doom mengerutkan kening. Tidak bisa mendorong pedangnya lebih jauh. Kau juga, dari mana kau mendapatkan kekuatan ini? Kau salah, kita tidak sama. Serangan pertama. Pedang putih menangkis pedang Doom. Serangan kedua. Sihir putih yang diikuti oleh hantaman besar membuat pedang Doom terlempar cepat sekali. Dan pada serangan ketiga, sihir bercahaya putih menembus dada Doom. Tidak mungkin. Doom berdiri diam, melihat pedang yang menusuk tubuhnya. Gerakanmu terlalu banyak jeda. Dengan begitu, kau tidak akan pernah bisa menebas siapapun. Rose menghunus pedangnya dan Doom jatuh ke tanah. Aku orang yang akan menjadi bagian dari meja bundar, aku tidak bisa mati di sini. Kemudian pedang putih diletakkan di leher Doom. Kau tidak akan mendapatkan apapun. Dengan membunuhku, orang itu akan. Orang itu, mata marah memelototi Rose. Kukuhe gigit gu. Saat itu, mata Doom membelalak. Seketika, dia memuntahkan begitu banyak darah. Ada apa? Rose mundur. Kepala Doom telah terpenggal. Kemudian kepala itu turun 1, 2, 3 langkah dari tangga. Tidak, Rose. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini padanya? Ratu berlari dari kursi dan memeluk kepalanya. Tidak, itu bukan aku. Rose membantah. Ada orang lain selain dirinya yang telah membunuh Doom. Leher Doom terpenggal tanpa ada yang menyadarinya. Siapa di sana? Dia melihat sekeliling. Di sana, di aula upacara yang sama, ada seorang pria yang berdiri dengan penampilan yang aneh. Pria itu memiliki rambut semerah api. Dia perlahan mulai menaiki tangga. Meskipun itu berada di tempat di mana dia harus mendapatkan perhatian semua orang, tidak ada yang menyadarinya di sana. Kupikir dia akan sedikit lebih berguna. Ketika dia berbicara, orang-orang mulai menyadari kehadirannya. Berhenti di situ. Para penjaga dengan cepat mengelilinginya. Tapi di saat yang sama, para penjaga kehilangan akal mereka. Mereka berguling-guling di lantai. Darah mengotori ruangan. Dan tangisan putus asa mengalir di udara. Orang itu berbahaya. Menjauhlah. Dia bahkan tidak bisa melihat serangannya. Itulah mengapa Rose langsung menyadari bahwa pria ini sangat kuat. Siapa kau? Mordred. Mereka memanggilku begitu. Mordred. Rose pernah mendengar nama itu sebelumnya. Dia adalah Sir Mordred. Manusia super dengan pedang sihir dan juga kursi ke-9 di meja bundar. Mordred. Apa yang membawamu ke sini? Rose mengambil sedikit jarak untuk berjaga-jaga. Aku datang untuk membereskan kekacauan ini. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa sekutu yang tidak berguna lebih menyebalkan daripada musuh, dia berkata. Mendekati mayat Doom di mana Ratu juga berada. Terima ini, Ibu. Lari, Rose berteriak. Tapi dia sudah terlambat. Mordred membunuh Ratu dan membakar mayatnya bersama dengan mayat Doom. Itu adalah api misterius. Semerah darah. Ibu. Rose mengarahkan pedang putihnya ke Mordred. Namun, Mordred hanya menyeringai acuh tak acuh. Dia bahkan tidak berencana untuk bertarung. Kuncinya sudah diwariskan. Kunci. Tapi tidak masalah. Dengan adanya dirimu aku bisa membuka pintu kapanpun aku mau. Apa yang kau katakan? Pada saat itu, kekuatan sihir yang aneh mulai meluas pada tempat itu. Sihir itu sangat pekat dan padat sehingga hampir membuat orang di sekitar kehabisan napas. Ini akan menjadi sedikit berbahaya, tapi aku akan membiarkannya menyebar. Tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Matahari mulai tertutup awan. Tapi tidak. Sebenarnya kegelapan telah menutupi seluruh langit. Ini adalah Black Rose memusnahkan 100.000 prajurit Belgata dalam satu malam, tapi pada saat yang sama kota itu dihancurkan. Kegelapan mulai berkumpul di langit, membentuk pusaran yang sedikit demi sedikit berbentuk bunga. Ini adalah bentuk sebenarnya dari legenda itu. Black Rose Kerajaan Oriana, dan kegelapan telah tiba. Dari dalam Black Rose, sosok hitam mulai muncul, terbang di langit sambil mengeluarkan suara yang aneh. Mereka adalah monster misterius yang belum pernah dilihat siapapun. Lenyapkan semua saksi. Itu adalah aturan kultus. Biarkan pesta pembantaian ini dimulai.
Semuanya lari. Mendengar teriakan Rose, kerumunan yang bingung itu mulai berlari dengan putus asa. Tapi monster buas mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Tidak. Rose membalikkan wajahnya untuk mendengar teriakan yang datang dari suara yang dikenalnya. Itu adalah pelayannya, Margaret. Margaret jatuh ke lantai, dengan salah satu monster buas yang akan melahapnya. Rose menggunakan pedang putihnya untuk melawan monster itu dari Margaret. Monster itu bertarung dengan cakarnya dan darah hitam keluar dari tubuhnya. Margaret, kamu baik-baik saja. Dia mendekat ke Margaret yang gemetar di lantai. Rose sama. Aku senang kamu baik-baik saja. Sekarang cepat, pergilah menuju istana. Baik, Margaret bangun. Kemudian, sebelum melarikan diri, dia berhenti dan berbalik. Maaf. Saya salah tentang Anda. Rose sama. Jangan khawatir, ayo. Cepat pergi. Baik, Rose menyuruh dia pergi dengan senyum lembut. Tapi saat dia melakukan itu, monster menakutkan itu terus keluar dari Black Rose. Setidaknya butuh 10 ksatria untuk menghentikan satu monster itu. Kita tidak akan mencapai apa-apa jika terus begini. Rose membunuh beberapa monster di sekitarnya. Tapi jumlahnya terlalu berlebihan. Monster buas itu mengejar orang-orang yang melarikan diri. Dan ketika monster itu hendak mengejar mereka, tiba-tiba para monster itu tertebas sekaligus. Seperti yang kuduga, akhirnya mereka memutuskan untuk menunjukkan diri. Shadow Garden. Mordred menatap ke dalam kegelapan, di mana beberapa gadis membunuh monster buas tanpa henti. Mereka menyerang monster buas dengan formasi dan kerjasama yang sempurna. Memburu mereka semua seolah-olah mereka tersedot ke dalam badai. No. 664. No. 665. Di antara mereka juga ada dua gadis yang dikenal Rose. Mereka memandang Rose sejenak dan tersenyum. Kemudian nomor 559 muncul dan bahkan 2 dari 7 Sades Beta dan Epsilon. Kamu sudah melakukannya dengan baik sejauh ini. Beta berbalik dan mengatakan itu pada Rose. Beta sama. Beta tersenyum dan kemudian berjalan ke depan. Lalu Epsilon berdiri di sampingnya. Kurasa ini pertama kalinya kita bertemu, Sir Mordred. Kursi ke-9 di meja bundar dan 2 dari 7 Sades itu saling berhadapan. Jadi kalian 7 Sades. Maaf atas kelancanganku. Tapi aku ingin menanyakan beberapa hal sebelum aku membunuhmu. Mordred tertawa. Apa yang kalian katakan dasar lemah. Bahkan tidak ada gunanya membuang-buang waktu bersama kalian. Dia berkata. Lalu mengambil sesuatu dari jubahnya dan melemparkannya ke arah Black Rose. Apa yang kau lakukan? Sebuah panggilan. Sebuah panggilan. Tiba-tiba, kekuatan magis yang besar mulai terfokus pada Black Rose. Kekuatan sihir. Begitu besar hingga meluap. Memanifestasikan dirinya dalam bentuk petir. Tiba-tiba, sebuah lengan besar keluar dari langit yang gelap. Panggilan ke Raja Agung Neraka keempat, Ragnarok. Api semerah darah menyelimuti lengannya. Menampakkan seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit. Monster hitam yang muncul dari Black Rose. Mengulurkan lengan besarnya. Melepaskan cakar besar. Seluruh tubuhnya terbakar. Sementara di punggungnya memiliki sayap hitam legam yang dia gunakan untuk terbang. Itu seperti iblis, kata Rose. Gemetar di tempat. Mentalnya seketika hancur oleh tekanan besar yang tak terhindarkan. Beta sama. Itu, ya tidak salah lagi. Ragnarok dari langit turun dengan cepat menuju Beta dan Epsilon. Bantai mereka, Ragnarok. Namun, berikutnya dalam sekejap, secercah cahaya ungu tipis menembus kegelapan. Apa? Dampak dari kekuatan magis itu mewarnai kota menjadi ungu. Sementara itu, setelah menggerung kesakitan, darah berapi-api keluar dari salah satu sayap Ragnarok. Sayap Ragnarok yang terputus menari-nari di udara dan monster itu mulai jatuh dari langit. Di saat yang sama, seorang pria dengan jubah panjang sehitam malam turun dari kegelapan. Dia menyeka darah terbakar yang tersisa di pedang hitamnya. Seekor kelelawar api, makhluk yang aneh. Shadow sama. Jadi kau adalah Shadow bahkan jika dia lengah. Tidak masuk akal bagi seseorang untuk menebas Ragnarok. Suara Mordred sedikit terkejut. Shadow hanya melihat Mordred sesaat dan kemudian berbalik untuk mulai berjalan. Tap, tap, tap. Sepatu botnya berderak dan jubahnya bergoyang tertiup angin. Tapi jangan berpikir kau bisa mengalahkan Ragnarok dengan menebas sayapnya. Terlebih lagi,
Kau hanya akan membuatnya marah. Kenapa kau terus berbicara dasar lemah? Shadow memotong kata-kata yang diucapkan Mordred. Mordred mengubah wajahnya menjadi marah. Sementara itu Shadow terus berpaling, menjauhinya. Ada Ragnarok yang kehilangan satu sayap. Monster itu jatuh di pinggiran ibu kota. Shadow memusatkan kekuatan sihir ungunya dan mengumpulkannya di sekitar kakinya. Kemudian dia melompat ke dalam kegelapan. Dengan kekuatan sihir besar itu, dia melintasi langit yang gelap, melewati api dan mencapai pinggiran kota sementara jejak kekuatan sihir ungunya meresap di langit. Terlalu percaya diri itu akan menjadi kehancurannya. Betapa bodohnya pria itu, Ragnarok akan segera membunuhnya. Kau akan segera menyadari siapa yang bodoh itu, kata Beta. Kenali posisimu. Tidak mungkin satu orang bisa mengalahkan Ragnarok. Maaf ya, kau bahkan tidak tahu apa-apa tentang Shadow sama. Ini akan menjadi kehancuranmu. Aku bilang kenali posisimu. Dasar sialan. Rose menelan ludah dan menyaksikan kekuatan sihir Mordred menebal. Mordred adalah orang yang kuat dan tidak normal. Tetapi 7 Shades itu juga tidak normal. Aku akan bermain dengan kalian sedikit. Kami akan menunjukkan kepadamu siapa kami ini. Kemudian mereka bertiga menghunus pedang mereka. Dengan itu pertarungan antara 2 dari 7 Shades dan Mordred dimulai. Selangkah demi langkah. Dengan cepat, Beta dan Epsilon mulai mendekatkan jarak. Lalu mereka berdua berhenti pada saat bersamaan. Beta dan Epsilon tetap dalam posisi seperti segitiga di sekitar Mordred. Dan mereka tidak mendekat. Seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Angin malam membelai rambutnya. Sementara Mordred tersenyum. Kemudian, Beta dan Epsilon melompat mundur pada saat yang bersamaan. Sesuatu yang tak terlihat menebas di udara. Dan kemudian luka kecil muncul di pipi Epsilon. Rose menyaksikan dengan heran saat darah keluar dari luka itu. Dia, secara akurat telah melukainya. Itu menunjukkan betapa mengerikan kekuatan Mordred. Begitu jadi itu pedang sihir yang terkenal. Kata Beta menatap Mordred. Tepat, meskipun aku terkejut kalian menghindarinya. Jika kalian melangkah lebih jauh, aku akan memenggal kepala kalian. Aku harus memuji kalian. Tidak perlu. Selain itu, semua pergerakan dilakukan dengan tipuan pedang itu. Tipuan. Suara Mordred menurunkan nadanya. Aku tidak mengira kita akan bertemu dengan pedang sihir legendaris di sini. Pedang sihir yang tak terlihat. Pedang yang tidak dapat dilihat oleh siapapun dan pada saat yang sama merupakan artefak dari peradaban kuno para elf. Mordred menatap Beta tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itulah jawabannya. Lagi pula, kau tidak perlu menjawabnya. Aku bisa mencium bau elf pedang itu. Tangisan orang-orang kita karena dibunuh. Dan ratapan pandai besi saat dia menciptakan pedang itu. Betapa konyolnya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.